Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'alah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dusturakum ya ahlad darak wa ya ahlal batin wa ya ahlan nawbah wa ya ahlan nur. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk sama-sama bisa mengkaji ilmu syariat, di antaranya mengkaji ilmu fikih. Kitab yang akan kita kaji adalah kitab Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah, karangan beliau Al-Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim Al-Kaf, yaitu salah satu santri daripada Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Smith Madinah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan barakah daripada beliau dan guru-guru beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam mudah-mudahan tetap tercurahkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak, beliau diutus untuk menuntun kita ke arah jalan yang benar, jalan yang diridhai Allah. Mudah-mudahan semua kita diakui sebagai umat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat-umat yang memperjuangkan daripada risalah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat-umat yang dibanggakan dan membanggakan daripada hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk memulai pembahasan ini, yang akan kita bahas lebih awal adalah mabadi ilmu fikih, yaitu asas, dasar, pondasi daripada ilmu fikih, segala sesuatu yang berkaitan dengan ilmu fikih. Dalam hal ini Syekh Al-Allamah As-Sabban rahmatullah alaih, beliau mengatakan, inna mabadi kulli fannin asyarah, al-haddu wal mawdu'u thumma thamarah, wa fadluhu wa nisbatun wal wadi' wal ismul istimdadu hukmu syari', masailuh wal ba'du bil ba'di iktafa, wa man daral jami'a haza syarafa. Inna mabadi kulla fannin, sesungguhnya dasar, pondasi daripada setiap ilmu, semua ilmu asyaratun, itu berlandaskan atas 10 perkara, 10 pembahasan yang berkaitan dengan dasar sebuah ilmu. Ilmu apapun itu. Al-haddu wal mawdu'u thumma samratuh. Yang pertama al-had, yaitu batasan atau definisi, takrif daripada ilmu tersebut. Yang kedua al-mawdu'u, yaitu topik atau subjek atau pokok pembahasan. Siapa yang dikenakan daripada hukum-hukum ilmu tersebut. Kemudian yang ketiga summas samratuh, yaitu as-samrah, buah daripada kita mempelajari ilmu tersebut. Kemudian wa fadluhu, yang keempat, yaitu keutamaan ilmu tersebut. Wa nisbatun, kemudian yang kelima nisbat atau prosentase, dinisbatkan kemana ilmu tersebut, apakah ilmu syar'iyah, ilmu tibbiyah dan semacamnya. Wal wadi', juga orang yang meletakkan atau penemu daripada ilmu tersebut. Wal ismu, kemudian yang ketujuh nama, ilmu tersebut dinamai ilmu apa, ya, apakah ilmu fikih, ilmu nahwu, ilmu tauhid dan semacamnya. Kemudian al istimdadu, sandarannya atau mengambilnya itu dari mana, sumbernya itu mengambil dari mana, sandarannya itu kemana.
Kemudian yang kesembilan hukmu syari', yaitu hukum syar'i yang berkaitan dengan mempelajari hukum tersebut atau ilmu tersebut. Yang kesepuluh yaitu masailuh, pokok permasalahan yang dibahas di dalam ilmu tersebut tentang masalah apa. Jadi semua ilmu mempunyai landasan 10 ini. Ada definisinya, kemudian penemunya siapa, pengarangnya, kemudian buahnya dari mempelajari ilmu tersebut, keutamaan ilmu tersebut, dinisbatkan kemana, kemudian penemunya, kalau tadi maudhu ya pembahasannya yang nomor 2, atau subjeknya ke siapa. Kemudian yang nomor 6 yaitu wadi, penemunya, dan yang ketujuh nama. Ilmu tersebut dinamai ilmu apa, namanya apa ya. Kemudian istimdad, sandarannya, mengambil dari mana. Kemudian hukum syar'i, hukum syaraknya, hukum syar'inya di dalam mempelajari ilmu tersebut. Kemudian masail, yaitu permasalahan-permasalahan yang ada di dalamnya, yakni pembahasan apa saja yang akan dibahas di dalam ilmu tersebut. Wal ba'du bil ba'di iktafa, orang yang memahami sebagian daripada dasar atau pondasi ilmu yang 10 tadi, hanya sebagian yang dia faham, iktafa, maka itu sebetulnya sudah cukup. Tidak harus mengetahui secara terperinci ke 10 definisi atau dasar daripada ilmu tersebut. Tapi waman daral jami'a haziz syarafah, orang yang mengetahui keseluruhan daripada mabadi atau dasar, asas, pondasi ilmu tersebut, mengetahui secara keseluruhan, haziz syarafah, maka dia akan memperoleh kemuliaan. Jadi ada 10 pembahasan semua ilmu, termasuk kalau di sini yang akan kita bahas adalah ilmu fikih. Berarti di dalam ilmu fikih ini dasar, pondasinya, asasnya atas 10 yang akan insya Allah akan kita terangkan secara satu persatu. Yang pertama tadi syaratnya hadduhu, al-haddu, yaitu takrifnya, batasannya, definisinya. Apa definisi ilmu fikih? Ar-Rafahul Imam Subki, menurut takrif atau definisi ilmu fikih menurut Imam Subki, al-ilmu bil ahkami syar'iyyati al-amaliyati al-muqtasabu min adillatiha at-tafsiliyati. Jadi menurut Imam Subki, yang dinamakan ilmu fikih adalah yang pertama al-ilmu, pengetahuan atau ilmu. Apa yang dinamakan ilmu adalah hukmud dihni al-jazim al-mutabiq lil waqi' an dalil, yaitu hukum pikiran ya atau pemikiran al-jazim ya, yang mantap, tidak ada keraguan. Jadi hukum pemikiran bukan ucapan, lal mantuk bukan ucapan, al-jazim ya, yang mantap, la syak, tidak ada keraguan, al-mutabiq lil waqi', sesuai dengan kenyataan ya. Kemudian andalil, dapat diketahui dengan dalil awit tajribah atau dengan uji coba secara ilmiah. Ada yang mendefinisikan ilmu itu al-i'tiqadul jazim al-mutabiq lil waqi', yaitu i'tikad, keyakinan yang kuat, yang mantap, yang sesuai dengan kenyataan. Itu ilmu. Ada yang mengatakan husulu surati syai' fil aqli, yaitu dapat menggambarkan sesuatu di dalam akal atau sesuatu yang masuk akal, dapat diketahui. Itu adalah definisi daripada ilmu. Ada yang mengatakan al-ilmu idraku syai' ala ma huwa bih, yaitu mengetahui sesuatu menurut hakikat sesuatu tersebut. Ya, dapat diketahui dari sesuatu tersebut. Itu dengan tadi bisa dengan tajribah atau dengan dalil ya. Itu yang pertama kan tadi yang dinamakan fikih adalah ilmu yang pertama, sebuah ilmu. Ilmu tentang apa? Bil ahkami syar'iyyah, yaitu dengan hukum-hukum syariat. Al-ahkam, al-ahkam ini jamaknya lafadz hukmun ya, jamaknya lafadz hukmun.
Mufradnya adalah maf'al hukmun. Ahkam ini jamak taksir, yaitu dengan biziyadatin wa tabdili syakli, yaitu dengan menambah huruf dan merubah harokat. Jamak itu minimal 3. Jadi hukum-hukum, ya, dengan hukum-hukum. Hukum berkaitan dengan hukum atau aturan, ya, atau aturan. Kharaja bihi al-ilmu bid-dawat was sifat. Tidak termasuk dalam kategori hukum adalah ilmu tentang zat. Misalkan zatnya Allah, itu tidak dibahas di dalam fikih ini karena tidak berkaitan dengan hukum. Was sifat atau sifat-sifat, tentang sifatnya Allah pun juga tidak dibahas di dalam bab fikih ini. Jadi bab fikih ini menjelaskan lain daripada zat ataupun sifat. Hukum-hukum. Apa yang dinamakan hukum? Khitabullahi al-muta'alliki bi af'alil mukallafina. Yaitu khitab, dawuh, firman daripada Allah Subhanahu wa ta'ala yang berhubungan dengan pekerjaan atau amal-amal perbuatan orang-orang mukallaf. Jadi hitobnya Allah ini kemana? Yaitu berhubungan dengan pekerjaan atau amal perbuatan daripada orang-orang mukallaf. Yang selain mukallaf tidak. Jadi hitobnya Allah ini khusus berhubungan dengan orang mukallaf. Orang mukallaf adalah orang yang dituntut atau dibebani atau dipaksa untuk mengerjakan hukum syariat. Orang yang sudah mukallaf wajib dia sholat apabila dia Islam, ya. Jadi contohnya begini, pembebanan ini bukan sebuah pemaksaan, tapi sebuah kewajiban. Contoh misalkan kita menjadi sebuah santri di sebuah pondok pesantren, maka bagi kita itu terbebani, ya, harus melaksanakan peraturan-peraturan perundang-undangan yang ada pada pondok pesantren tersebut. Kita kuliah misalkan di sebuah fakultas, kita harus, ya, mengikuti segala sesuatu aturan yang berada atau dibuat di dalamnya. Itu namanya mukallaf. Jadi kalau kita Islam, maka kita mukallaf, yakni dibebani, wajib mengerjakan segala sesuatu yang telah diperintahkan oleh Allah, juga dibebani segala sesuatu untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Cuma la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membebani kepada seseorang kecuali atas dasar kemampuannya. Kalau kita tidak mampu sholat berdiri contohnya, maka boleh kita sholat duduk. Tidak mampu sholat duduk, boleh kita sholat dengan tidur miring menghadap kiblat. Kemudian kalau tidak bisa, maka mustalqiyan, yaitu terlentang. Kalau tidak bisa, aumak, bisa dengan memberikan isyarat, bisa dengan mata, au bil qalbi, atau bisa dengan hati. Itu hukum Allah yang berkaitan dengan pekerjaan orang-orang mukallaf. Kemudian asy-syar'iyyah, yang berkaitan dengan syariat, hukum syariat. Kharaja bihi al-ilmu bil ahkamil aqliyah. Maka tidak masuk dalam kategori syar'iyyah, hukum syariat adalah ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum akal. Min hisabin, contohnya seperti perhitungan, ya. Perhitungan 1 tambah 1, 1 kali 1 misalkan, itu tidak masuk ke arah sana. Wamantik atau ilmu omongan, percakapan atau yang lainnya. Jadi berhubungan dengan ilmu syara yang berkaitan dengan hukum syar'iyyah. Kemudian al-amaliyah. Nah, jadi harus tadi amaliyah kan. Al-ilmu bil ahkami asy-syar'iyyah al-amaliyah. Yaitu ilmu tentang hukum-hukum syara al-amaliyah, berupa sebuah pekerjaan, ya. Amal seperti bagaimana kita takbir, bagaimana kita sholat, bagaimana sholat itu ada ruku, ada sujud, ada i'tidal, ada tahiyat dan semacamnya. Itu amaliyah. Tidak termasuk amaliyah di sini al-ilmu bil ahkami syar'iyyah al-i'tiqadiyah. Tidak termasuk dalam kategori amaliyah adalah ilmu tentang hukum syar'iyyah juga, tapi i'tiqadiyah, i'tikad, keyakinan dalam hati. Seperti min tauhidillahi subhanahu wa ta'ala, dari
ilmu tauhid, mengesahkan Allah, itu tidak termasuk dalam kategori pembahasan atau definisi ilmu fikih yang amaliyah. Kemudian ilmu yang berkaitan dengan hukum syara yang berupa pekerjaan atau amaliyah, yaitu al-muktasabuh min adillatiha, yang diambil, digali dari dalil-dalilnya, Al-Quran dan hadis, at-tafsiliyah yang terperinci, bukan yang secara global tapi terperinci. Al-muktasab di sini kharaja bihi ilmullah, harus digali tadi, harus digali muktasab ini, yaitu dari sumbernya, yakni Al-Quran dan hadis dan semacamnya. Tidak termasuk dalam kategori muktasab, yang diambil, yang digali adalah ilmullahi ta'ala, ilmunya Allah. Maka ilmunya Allah itu tidak didapat dengan cara menggali atau mempelajari sesuatu, tidak. Jadi ilmullah. Kalau ilmul insan, ilmunya manusia misalkan, itu dari muktasab, dari penggalian, penelitian dan semacamnya. Min adillatiha, ilmu yang diperoleh tadi dengan jalan muktasab, yaitu dari dalil-dalilnya. Menggali sendiri dalil-dalilnya, maka tidak termasuk ilmul muqallid, ilmunya orang yang taklid, ya. Kalau taklid kita hanya mengikuti, kita tidak menggali ilmu, maka tidak termasuk dalam pembahasan muktasab min adillatiha. Ini tugasnya para mujtahid. Ya, para mujtahid seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Abu Hanifah dan seterusnya, yaitu min adillatiha, at-tafsiliyah, yang secara terperinci. Secara terperinci, kharaja bihi minal adillatil ijmaliyah, tidak termasuk dalam kategori tafsiliyah terperinci, yaitu yang ijmaliyah atau yang global, yaitu ilmu usulul fiqh. Jadi ada ilmu usulul fiqh yang membahas tentang ilmu fikih secara global, usul-usulnya, asal-asalnya, ya, pondasinya, dasar-dasarnya ilmu fikih, dinamakan ilmu usulul fiqh. Sedangkan ini adalah ilmu fikih, ilmu fikihnya secara tafsiliyah, secara terperinci tadi. Jadi itu pembahasan yang pertama tadi, dasar ilmu. Dasar ilmu adalah ada 10 pembahasan. Yang pertama definisinya. Definisi daripada ilmu itu, yakni ilmu fikih di sini yang akan kita bahas, yaitu adalah ilmu mengetahui atau ilmu pengetahuan tentang masalah hukum-hukum syara yang berupa pekerjaan atau amaliyah, yang diambil dari dalil-dalilnya secara terperinci. Itu yang dinamakan pembahasan had atau definisi daripada ilmu fikih. Yang kedua, dasarnya tadi al-maudu'u. Maudu'uhu kemana? Arah, tujuan, alur daripada ilmu fikih itu kemana? Yaitu af'alul mukallafin, berhubungan dengan pekerjaan orang-orang mukallaf. Bagaimana sholat, bagaimana puasa, bagaimana zakat dan semacamnya. Itu tujuan hukumnya diletakkan kemana, yaitu siapa subjeknya, pembahasannya kemana, yaitu tentang masalah urusan pekerjaan orang-orang mukallaf. Kemudian yang nomor 3 tadi, samrotuhu, buahnya atau faidahnya, manfaatnya. Kita mempelajari ilmu fikih itu apa? Imtisalu awamirillahi ta'ala wajtinabu nawahihi, yaitu supaya kita bisa mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah secara benar, ya. Bukan asal-asalan, bukan asal sholat, bukan asal puasa, bukan asal zakat, tapi secara benar. Hukumnya, syaratnya, rukunnya, fardunya dan semacamnya dibahas di dalam ilmu fikih. Jadi tujuan kita mempelajari ilmu fikih supaya bisa imtisalu awamirillah, kita bisa mengerjakan perintah-perintah Allah secara benar, wajtinabu nawahihi, dan kita bisa menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah secara benar. Wahiyya hakikatut taqwa, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, ini adalah hakikat daripada takwa. Kita dikatakan orang yang bertakwa secara hakiki apabila kita bisa menjauhi perintah Allah
menjauhi larangan Allah, mengerjakan perintah Allah secara benar. Wa biha tahsulu sa'adatud darain, dan dengan itu, dengan hakikatut taqwa, yakni menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, yang itu adalah buah daripada kita mempelajari ilmu fikih, kita bisa tahsulu sa'adatud darain, kita bisa mendapatkan atau hasil daripada keuntungan, keberuntungan di dunia dan di akhirat. Pembahasan yang keempat daripada pondasi atau dasar ilmu fikih, fadluhu, yaitu yang keempat adalah keutamaan daripada ilmu fikih. Dallatil ayatu wal ahaditsu, ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah itu menunjukkan ala annahu afdalul ulumi, bahwasanya ilmu fikih adalah paling utamanya ilmu, paling mulianya ilmu ba'da ilmi tauhid, setelah ilmu tauhid, ilmu yang mempelajari tentang keesaan Allah. Ini posisi kedua adalah ilmu fikih. Yang kelima yaitu nisbatuhu, dinisbatkan kemana arah ilmu fikih, yaitu yantasibu ilal ulumi syar'iyyah, dinisbatkan, dibangsakan kepada ilmu-ilmu syar'i, dinamakan ilmu syariat, ya. Kemudian yang keenam, wadi'uhu, orang yang meletakkan atau penemu daripada ilmu fikih, yaitu al-a'immatul mujtahidun, adalah imam-imam yang mujtahid. Ya, para imam yang mujtahid itu yang meletakkan pertama kali ilmu fikih. Wa awwalu man allafa fihi imla'an, pertama kali orang yang mengarang atau menemukan ilmu fikih secara imla, secara dikte, tidak tertulis, huwal imamu Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajmain. Adalah Imam Zaid bin Ali As-Sajjad, ini ya, bin Husain, putra Sayyidina Husain, bin Ali, putra Sayyidina Ali Al-Murtada ibni Abi Thalib. Itu pertama kali yang mengarang daripada ilmu fikih secara imla atau secara dikte adalah Imam Zaid bin Ali As-Sajjad bin Husain Asy-Syahid bin Ali Al-Murtada bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajmain. Wa awwalu man allafa fihi tilmiduhu, dan orang yang pertama kali, ya, kalau tadi secara dikte, sekarang orang pertama kali yang mengarang ilmu fikih adalah santrinya daripada Imam Zaid bin Ali As-Sajjad tadi, yaitu Al-Imamul Mujtahid, imam yang mujtahid, yakni Abu Hanifah An-Nu'man rahmatullah alaih. Ya, itu yang meletakkan pertama kali ilmu fikih itu secara tertulis, yaitu Imam Abu Hanifah. Ismuhu, sekarang pembahasan yang ketujuh daripada mabadi ilmu fikih, yaitu namanya. Namanya ilmu tadi dinamakan ilmu apa? Dinamakan ilmul fikih, dinamakan ilmu fikih. Au ilmul ahkami syar'iyyah, atau juga dinamakan yaitu ilmul ahkami syar'iyyah, ilmu hukum-hukum syariat. Atau juga dinamakan au ilmul halali wal haram, dinamakan ilmu halal haram. Awil fiqhul asghar, atau dinamakan fikih asghar, fikih yang kecil, yang akbar tadi usul tadi. Aw furu'uddin, atau dinamakan ilmu furu'uddin, cabang-cabangnya agama, bukan usuluddin. Jadi bukan pokoknya, bukan asalnya, tapi furu'uddin, yaitu cabang-cabangnya. Jadi ilmu fikih ini mempunyai beberapa nama, bisa dinamakan ilmu fikih, bisa dinamakan ilmul ahkami syar'iyyah, bisa dinamakan ilmul halal wal haram, bisa dinamakan fiqhul asghar, dan bisa dinamakan furu'uddin, ya. Kemudian pembahasan yang ke-8 daripada mabadi al-istimdaduhu, istimdaduhu, yaitu sandaran atau mengambilnya dari mana? Minal kitabih, yaitu dari Al-Quran, was sunnatih, dan daripada hadis Nabi, kaulan wa fi'lan wa takriran. Kemudian wal ijma', ijma', kesepakatan para ulama yang soreh ataupun yang sukuti, wal qiyas, dan qiyas. Qiyas ini menghubungkan satu hukum dengan hukum yang lain yang tidak ada ketetapan langsung secara Al-Quran ataupun hadis ataupun ijma' daripada ulama. Insya Allah nanti kita akan bahas tentang masalah ini
Tentang ijma itu ada macam berapa, qiyas itu ada macam berapa, dan semacamnya. Insyaallah di dalam pertemuan yang lain. Yang ke-9, pembahasan mabadi ilmu fikih, yaitu hukmu syari' fihi. Hukum syar'i di dalam ilmu fikih itu bagaimana? Hukumnya bagaimana kita mempelajari ilmu fikih? Yang pertama, al-wujubul aini, wajib ain atau fardu ain. Ya. Semua berarti kullu fardin min afradil muslimin, semua kepala lah gambangi. Setiap orang wajib belajar mengetahui ilmu fikih. Wajib aini. Di dalam kategori bagaimana kita wajib mempelajari ilmu fikih yang aini tadi, fil qadri alladzi tatawaqqafu alaihi sihhatul ibadah, yaitu di dalam ukuran atau batasan yang dengan ukuran tadi tatawaqqafu alaihi sihhatul ibadah, sah tidaknya sebuah ibadah. Bagaimana kalau kita sholat kita bisa sah atau enggak? Ini wajib kita mempelajari ilmu fikih yang berhubungan dengan tata cara sholat, rukunnya, fardunya, misalkan syaratnya dan semacamnya. Kita mau puasa, wajib kita mempelajari ilmu yang berkaitan dengan puasa. Yang dengan ilmu tadi, ini puasa tergantung puasa kita bisa sah atau tidak, maka dengan ukuran ilmu tadi. Itu yang menjadi wujubul ain. Ibadah. Kalau seperti ilmu nahu, ilmu tibbiyah, ilmu sorob, balaghah, mantik dan semacamnya, itu adalah wajib kifai nanti ya, atau nadab. Bukan wajib aini. Kalau ini semua orang Islam, kalau dia mau sholat, maka wajib mengetahui syarat rukun fardunya daripada sholat. Kalau dia mau berpuasa, wajib baginya dia mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum puasa, sahnya, syaratnya, rukunnya, kemudian hal yang membatalkan daripada puasa tersebut. Toharoh misalkan, wajib bagi orang yang mau sholat, dia wajib toharoh. Cara mensucikan pakaiannya, mensucikan badannya, mensucikan daripada najis dan hadas, itu dia wajib tahu. Wassolati, dan sholat, wajib mengetahui ilmu yang berkaitan dengan sholat. Wasyamih, dan puasa, termasuk zakat, haji. Jadi wajib mempelajari apabila sudah mau dikerjakan. Kalau kita mau haji, maka wajib kita mempelajari ilmu yang berkaitan dengan haji. Wasihatul muamalah. Yang kedua, wajib juga kita mempelajari ilmu fikih wujubul aini, ya, yaitu sesuatu yang berkaitan dengan sah tidaknya muamalah kita. Bagaimana kalbai, seperti jual beli. Jual beli yang sah itu yang bagaimana? Wajib kita mempelajari ilmu yang berhubungan dengan jual beli apabila kita mau melakukan transaksi jual beli. Wan nikahi, juga nikah. Nikah, wajib kita kalau mau nikah mempelajari ilmu yang berkaitan dengan sah tidaknya nikah atau sesuatu yang berhubungan dengan nikah yang wajib ain. Hukum yang nomor 2, mempelajari ilmu fikih al-wujubul kifai, yaitu wajib kifaiyah atau yang berkecukupan, atau dinamakan fardu ain, fardu kifayah ya. Kalau tadi fardu ain, kalau sekarang fardu kifayah. Fi ma zada ala dzalik, yaitu segala sesuatu yang lebih daripada ukuran tadi, ukuran sah tidaknya. Ya, seperti mempelajari ilmu nahwu, ilmu sorob dan seterusnya, yaitu masuk kepada wujubul kifai atau fardu kifayah. Ila bulughi martabatil fatwa, sampai masuk kepada pangkat fatwa. Bukan yang wajib tadi, bukan yang tidak boleh tidak, tatawaqqafu alaihi sihhah, yang berhubungan dengan sah tidaknya sebuah ibadah. Ini wajib kifai. Misalkan 10 orang cukup 1 yang alim ilmu nahwu misalkan, itu sudah cukup, tidak dosa. Kemudian yang nomor 3, hukum mempelajari ilmu syariat yang berhubungan dengan fikih tadi, an-nadbuh, yaitu sunnah. Sekarang kapan menjadi sunnah? Fima zada ala martabatil fatwa, yaitu yang lebih daripada ukuran martabatil fatwa, pangkat ke fatwa ya. Ukuran yang lebih lagi ya, mempelajari mantik kah, mempelajari balaghah dan selanjutnya itu hukumnya sunnah sudah. Masailuhu, sekarang permasalahan-permasalahan di dalam ilmu fikih itu apa saja? Ay qadayahu allati yab'atsu fiha, putusan-putusan
yang dibahas di dalam ilmu fikih kasirah, yaitu banyak. Contohnya seperti at-thaharatu syartun lis-shalah. Seperti toharah, suci dari hadas dan dari najis itu menjadi sebuah syarat di dalam solat. Wa ghuslul wajhi fardun lil wudu, dan membasuh muka itu adalah fardu di dalam wudu. Kalau toharah, bersuci dari hadas dan najis, yaitu menjadi syarat untuk sholat. Sah tidaknya sholat tergantung terpenuhi apa tidak syaratnya, yaitu toharoh. Kalau toharohnya, bersucinya tidak sah, maka otomatis sholatnya juga tidak sah karena tidak memenuhi syarat. Syarat ini adalah sebuah kewajiban yang dilakukan sebelum kita mengerjakan ibadah. Sebelum kita sholat, wajib kita melaksanakan syaratnya sholat dulu, yaitu contohnya seperti toharoh tadi. Jadi sebelum sholat kita harus toharoh, suci dari hadas dan suci dari najis. Itu syarat, dikerjakan di luar atau sebelum sebuah kewajiban, namanya syarat. Sedangkan fardun ini dilaksanakan di dalam kewajiban. Contohnya seperti membasuh muka. Membasuh muka ini sebagian daripada fardunya wudhu. Nah, dikerjakan di dalam wudhunya sudah. Nah, ini fardun namanya ya, dikerjakan di dalam sebuah ibadah. Terus bedanya fardu dengan rukun. Kenapa kalau wudhu dinamakan fardul wudhu, ya, sedangkan rukun solat dinamakan rukun solat. Di dalam solat dinamakan rukun solat, bukan fardunya solat. Padahal kedua-duanya sama-sama wajib. Itu ada ulama mengatakan sama maknanya. Ada ulama yang mendefinisikan secara terperinci. Kalau fardu ini sebuah kewajiban yang dilaksanakan di dalam kewajiban tersebut dan boleh dipisah-pisah. Contoh misalkan kita membasuh muka di sini, kemudian nanti membasuh kedua tangan di desa lain, membasuh kaki, kepala misalkan di desa lain atau di tempat lain, itu tidak apa-apa. Itu namanya fardun. Dengan syarat-syarat yaitu tidak batal ya, di antara basuhan pertama dengan kedua itu tidak ada yang membatalkan wudhu. Sedangkan dalam sholat fardunya disebut rukun, yaitu kewajiban yang tidak bisa dipisah-pisah, harus dalam satu tempat. Jadi kalau sholat duhur di sini, takbirnya di sini, berdirinya di sini, fatihahnya di sini, ruku, i'tidal, sujud, tahiyatnya juga, salamnya juga di sini. Tidak boleh di tempat yang lain, kecuali nanti sholatul khauf dan macam-macamnya. Wa ghairi dzalik, juga pembahasan yang lain-lain. Ini sementara pembahasan tentang mabadi ilmu fikih, yaitu asas atau dasar-dasar pengetahuan ilmu fikih dari 10 pembahasan tadi, yaitu al-hadduh yang pertama adalah ta'rifnya, definisinya, kemudian al-maudu atau subjeknya, pokok pembahasannya, siapa orang yang dikenakan hukum tadi. Kemudian yang ketiga, buah atau faidah manfaat kita mempelajari ilmu tersebut. Kemudian keempat, keutamaannya. Kemudian yang kelima, nisbatnya, dibangsakan atau dinisbatkan kemana ilmu tersebut. Kemudian yang keenam, wadi, orang yang meletakkan atau penemunya. Yang ketujuh, namanya, dinamakan ilmu apa. Kemudian istimdadnya yang nomor 8, yaitu mengambil atau sandarannya kemana, yaitu dari Al-Quran dan hadis dan seterusnya. Kemudian yang 9, hukum kita mempelajarinya. Yang pertama wajib ain, yang kedua wajib kifai, yang ketiga an-nadbuh sunnah. Kemudian pembahasan yang terakhir yang 10, yaitu masailuhu aw qadayahu, yaitu putusan-putusan yang dibahas di dalam ilmu fikih tersebut. Wallahu a'lamu bissawab.